Welcome to my channel YouTube Amos Kobak. Don't forget subscribe dan tekan lonceng agar tidak ketinggalan video-video baru selanjutnya. Selamat pagi, dan hari ini tanggal 4 hari Minggu kami ada di Kenyam, di mana Pospei Gidi yang ada di Kenyam itu, dan tempat ibadahnya di sana. Di sana. Tapi kalau yang depan ini gereja yang sedang bangun, tapi masih ada kebutuhan-kebutuhan. Kebutuhan-kebutuhannya apa saja kita masuk lihat. Jadi masih belum, ini sedang bangun. Ada balo, ada semen, batu telah juga, tapi yang ini pintunya. Kita masuk ke kebutuhannya ini. Nah, tegel masih belum ini. Tegel. Jadi jendelanya masih belum. Itu Pak Pendeta Niton Kobak, Ketua Misi Gidi, sedang bicara dengan gembala setempat. Ini. Hanya ada sisa-sisanya. Sekarang saya akan wawancara dengan Pak Pendeta Niton Kobak. Sebagai naik semen sudah dibantu beberapa orang. Sekarang kami butuh TL, Pak Domi akan bantu. Yang masih butuh lagi posen, terus semen. Ya, saya pikir itu kemudian deras di luar ya. Iya, Pak. Jadi sudah hampir 80% sudah ya. 80% ya sudah, Pak. 80% sudah, masih beberapa persen saja kita akan selesai. Jadi doakan bikin berkah banyak toh. Iya, Bapak. Jadi pasti kami tunggu. Jadi Bapak ini bangunnya tahun 2000 berapa ini? Kalau itu saya pikir sudah 3 tahun yang lalu ya. Iya. Hampir 3 tahun. Jadi kalau tahun depan lagi berarti tahun 4 kita bisa resmikan. Karena di Pospei jadi kita bangun pelan. Karena kita tangani kegiatan fisik di seluruh Indonesia itu sudah hampir 10 bangunan. Tapi mulai selesai di Tanah Merah sudah resmikan, di Mapi hampir Desember kita resmikan, pos PI yang besar Pak Wakil sama-sama bangun punya yang sudah di atas tahun depan, sekalian dengan ini. Terus Pak Wakil tangani juga di pos PI di Lembah Krim ini juga ada, seperti di Agus, seperti di Kaminus. Tapi juga kita di Biak belum selesai lagi, masih bangunan yang paling besar lagi. Semoga pemerintah yang optimal supaya jadi mereka bisa ambil. Iya, Bapak. Kemudian di Kaimana, di Manokwari ya, Navire, Manokwari sudah resmikan lama. Kita lagi masih beberapa di Bali belum, Mesuji lagi itu di Lampung lagi. Jadi kegiatan fisik itu di seluruh Indonesia sudah hampir 10. Terus 11 itu di luar negeri, Uganda ini sudah kemarin saya kirim foto itu. Dia benar-benar sudah naik, kita butuh seng lagi. Jadi hari ini doakan untuk Uganda. Kemarin dalam waktu dekat orang gerakan misi Uganda, uang terkumpul hampir 12 juta. Jadi besok kita akan kirim, masing-masing keluarga sudah sumbang supaya cepat tutup seng. Nah, ini kegiatan fisik, tapi kegiatan rohani juga terus kita menginjili orang. Karena dalam periode kita ini target 20.000 orang diselamatkan nih. Iya, Pak. Dan periode yang lalu 10.000 minta sama Tuhan. Tapi Tuhan kasih hampir 13 sampai 14.000.
Iya. Banyak juga Iya. kita selamatkan tapi tidak kasih. Tidak dilaporkan. Tadi memang di Iya. situ saja berapa? 2 jiwa. Yang sekarang ini harus dilaporkan karena kita ada siapan data dia punya formatnya untuk orang terima Yesus begitu. Jadi terus melakukan itu pekerjaan kita. Apa di tempat ini kira-kira berapa jemaat? Kita hampir berapa kakak gembala? 9 gembala. Nah, jadi gembalanya Iya. ini siapa nama Nama kakak? saya Yosan Sonap. Yosan Sonap. Ya. Dari Dorang. Saya dari Durang. Pelajaran di sini. Ya, pelayanan di sini. Alumni Stakin. Alumni Stakin juga. Nah. Sangat. Nah, jadi keduanya ini kakak ini sebagai gembala di jemaat ini Fataknya. ya Bata Kenyem. Kemudian tadi pagi kita start jam 6.30 sampai tempat ini kita sudah sampai jam 9.00 bersama Pendeta Niton Kobak, ketua misi. Jadi ini adalah perjalanan kami sekaligus kita melihat kebutuhan atau gereja yang sedang bangun ini. Yang kita sudah lihat dan ada kebutuhan-kebutuhan yang sebelumnya kita sudah wawancara tadi, dan sebentar kita akan ikuti ibadah dan jemaat akan dalam perjalanan dan masih belum ada, hanya beberapa saja, dan saat ini sekitar sudah jam 9 masuk, jadi kita tunggu untuk ibadah. Tuhan memberkati kita. Shalom. Terima kasih. Saya bersyukur karena saya tidak terlambat. Bapak bilang kamu tidak terlambat. Hidup seperti begini, tapi seperti Yesus. Dalam 1 Yohanes pasal 1. Jadi sebenarnya kelihatan kita sebenarnya tidak terlalu serius kalau jadi sih. Belum fotokopi berkas kita lagi. Kita akan memuji Tuhan. Kami mengumpulkan Kau berkati kami sehingga kami boleh mengikuti sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Keadaan situasi yang sedang terjadi di lingkungan sering mempengaruhi pola pikir kami untuk kami hidup di luar Tuhan. Tapi firman Tuhan juga mengajar kepada kami untuk kami takut kepada Tuhan, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, menjauhi dari segalanya. 2000-an ke atas itu kalau di kampung-kampung itu orang datang kepada Tuhan itu rajin. Tapi sekarang mereka apa? Di kota. Lebih baik tidak usah ke gereja sudah. Lebih baik ada televisi. Kita nonton di televisi. Lebih baik kita dengar di HP dan artinya apa? Semakin hari ada kemajuan, akhirnya tidak takut Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan hari ini kita akan mendengar firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Di mana Paulus memberikan nasihat yang keras atau peringatan yang keras kepada jemaat. Kita buka di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Timotius pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Saya mengajak kita baca bersama-sama. Hitungan pertama 1, 2, 3. Kita buka bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi mata-mata. Mereka akan membuang dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi fitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi,
tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat diri, dan tidak suka yang baik, suka mengkhianati, tidak berpikir panjang, berbelakang tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka mengingkari. Jauhilah mereka itu, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyeludup di rumah orang lain, dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa, dan dikuasai oleh berbagai nafsu. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Jannes dan Jambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tertakuti. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam Jannes dan Jambres, keperluan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya hari ini memberi judul adalah ada bahaya. Ya, ada bahaya. Jadi judulnya bisa kita hafal, ada bahaya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau seandainya anak-anak kita memberi kepada mereka, hey, jangan lewat di situ, artinya bahwa itu ada sesuatu yang membahayakan seseorang atau anak-anak kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada bahaya berarti bahaya itu adalah sesuatu yang membahayakan. Akhirnya kita bilang waspada atau hati-hati, atau kata yang sering kita baca adalah jangan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di mana Paulus menulis surat 1 Timotius dan 2 Timotius, dan surat ini dia alamatkan kepada Timotius karena Timotius adalah anak didik Paulus. Secara rohani dia mendidik dia, mengajar dia, membina dia, dan mempersiapkan dia sebagai pemimpin untuk mengajarkan kebenaran kepada orang-orang yang ada di Masedonia, yaitu adalah di jemaat. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di mana Paulus berada di dalam tempat yang sangat susah, atau dia ada dalam posisi yang bahaya, tetapi dia mengingat kepada anaknya dan dia menulis surat ini. Tapi surat ini dia menulis kepada Timotius dan dia isinya adalah nasihat. Tapi juga adalah di dalam kitab yang kita baca di sini adalah peringatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paulus menulis surat ini di Roma. Dia ada dalam penjara. Mengapa surat ini ditulis? Alasannya adalah karena keadaan di jemaat yang ada di Efesus, mereka ada dalam keadaan yang bahaya. Artinya orang yang tidak peduli dengan agama, karena di Efesus itu adalah tempat-tempat kuil atau tempat-tempat penyembahan kepada berhala. Dan mereka tidak senang dengan agama, tidak senang dengan pengajaran yang diajarkan oleh Paulus dengan teman-teman. Dan akibatnya orang-orang pada zaman itu adalah mereka buat satu kuil, yaitu adalah patung. Dan mereka bilang kalau barang siapa yang menyembah kepada kaisar, dia akan diberi waktu untuk dia hidup. Tapi kalau barang siapa yang tidak sembah kepada kaisar, dia akan apa? Dibunuh atau disiksa atau dihukum. Dan pengajaran yang diajarkan oleh Paulus dan teman-teman ini bertentangan dengan penyembahan-penyembahan. Dalam situasi itu Paulus ditangkap dan dipenjarakan di Roma. Tetapi dalam penjara itu dia mengingat dan dia menulis beberapa surat pribadi dan juga surat pastoral. Dan ini adalah surat penggembalaan. Kalau orang-orang yang belajar di teologi, surat penggembalaan 1 Timotius, 2 Timotius dan juga Titus. Dan khususnya pengajaran ini dia mengajarkan atau dia menulis dan alamatkan kepada Timotius supaya Timotius itu dia mengajarkan kepada jemaat yang ada di Efesus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tahun penulisannya adalah 63 sampai dengan 67. Ya. Dan surat pastoral atau penggembalaan, kata penggembalaan atau disebut adalah pastoral adalah membela kebenaran, karena jelas bahwa ada pertentangan dengan kebenaran dengan bukan kebenaran. Dan di sana pengajaran yang diajarkan oleh orang-orang yaitu adalah mereka menentang ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Allah. Salah satunya adalah dia ambil perumpamaan di mana dua orang yang menentang pengajaran, yaitu adalah Jannes dengan Jambres. Dia ambil perumpamaan pada waktu di mana orang Israel keluar dan mereka memberontak terhadap Musa. Demikian juga pengajaran-pengajaran yang tidak benar yang mereka mengajarkan di dalam jemaat di Efesus. Dan saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, judul saya hari ini adalah ada bahaya. Mengapa ada bahaya? Karena keadaan kita sekarang ada di dalam situasi yang berbahaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa? Karena itu kita ketahui bersama-sama di dalam ayat-ayat yang pertama kita lihat di ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Artinya masa-masa yang akan datang adalah masa yang sukar, masa yang susah. Bahkan juga manusia akan mencintai dirinya sendiri.
dan mereka akan menjadi hamba uang. Kalau manusia sekarang bagaimana? Mencintai diri sendiri. Sekarang lihat contohnya begini, sederhana saja. Minta maaf ibu-ibu atau perempuan tidak boleh menyinggung perasaan. Lihat begini, kalau lipstiknya kurang bagus, lihat di kaca, pakaian ini kurang bagus, lebih baik sekali yang lain. Apalagi saya lebih begini lihat kurang baik. Akhirnya apa? Ada yang lain masuk, setiap hari masuk di mana? Di salon. Karena apa? Dia mencintai dirinya sendiri. Karena dia tidak puas dengan tubuhnya yang Tuhan ciptakan itu. Akhirnya apa? Semakin dia mencintai dirinya. Bapak Ibu yang dikasih itu. Akhirnya apa? Mereka tidak menghargai tubuh yang Tuhan ciptakan. Tapi mereka sekarang apa? Kalau kita lihat di luar negeri, mereka operasi plastik. Ada yang lain apa? Ada yang lain mereka laki-laki atau perempuan masuk di salon dan mereka apa? Mereka dandan. Karena mereka tidak mau lihat muka ini rusak atau mungkin apa dulu. Tapi mereka harus seperti ganteng atau Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada satu cerita. Ada ibu usia 85 tahun menikah dengan laki-laki usia 25 tahun. Karena apa? Ibu ini dia operasi plastik, akhirnya nih laki-laki dipikir adalah dia masih kecil. Akhirnya mereka dua pacaran di dalam media. Jadi mereka tidak ketemu, hanya sudah di media terus. Akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini adalah keadaan-keadaan yang sedang terjadi. Artinya bahwa manusia sedang mencintai diri. Lalu selanjutnya adalah Alkitab bilang manusia menjadi apa? Hamba Allah. Karena di dalam Alkitab juga dia bilang orang yang mencintai uang, akar segala kejahatan adalah cinta uang. Uang itu baik untuk menolong kita, tapi tujuan kita bukan untuk uang. Tapi uang itu untuk menolong kita saat kita susah, saat kita membutuhkan sesuatu, uang itu bisa menolong. Tetapi hidup kita bukan untuk uang. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tetapi ini sekarang kita lihat dengan orang-orang yang lain. Mereka tidak peduli dengan agama, tidak peduli dengan Tuhan. Akhirnya apa? Siang malam hanya bekerja mendapat uang. Siang malam begini. Hari Minggu lagi apa? Hari Minggu biang stok. Hari Minggu sedang jualan, pergi jualan. Karena apa? Hanya pikirannya masalah uang saja, makan. Bapak Ibu yang dikasih itu artinya dia sedang menyembah kepada Tuhan. Karena itu Alkitab bilang apa? Jangan menduakan Allah. Menyembah kepada Allah, tetapi juga jangan menyembah kepada mammon. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sekarang keadaan kita ada dalam situasi ini. Lalu selanjutnya dia bilang mereka akan memual dan menyombongkan diri, dan mereka akan menjadi fitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ayat-ayat selanjutnya ini mengatakan bahwa orang sekarang itu menyombongkan diri. Sombongan karena apa? Karena pengetahuannya. Kesombongan karena apa? Kepintarannya. Akhirnya apa? Mereka menciptakan segala sesuatu untuk mencari Tuhan Allah. Bapak Ibu masih ingat ada satu cerita yang menarik sekali. Ada seorang ateis. Dia bilang begini, saya tidak peduli dengan agama, saya tidak percaya ada Tuhan. Setelah itu dia lewat, dia ke gereja, dia tanya kemana. Dia bilang saya ke gereja. Kamu menyembah kepada siapa? Tuhan Allah. Dia bilang Tuhan itu seperti apa? Dia bilang Tuhan saya itu besar. Tuhan saya itu tidak bisa masukkan di dalam satu rumah. Dia tidak bisa hidup di satu kampung. Dia tidak bisa hidup di satu distrik. Dia tidak bisa hidup lagi di satu kota. Tapi dia adalah Allah yang maha besar. Ya. Tapi sekaligus dia adalah Allah yang maha kecil. Pak, saya artis jadi bingung. Masa Allah yang maha besar, tapi Allah yang sekaligus Allah yang maha kecil. Bagaimana penjelasannya dia? Akhirnya dia bilang begini. Sekalipun dia adalah pencipta langit dan bumi, dan dia ada dalam waktu yang sama. Hari ini ada di Amerika, hari ini ada di Papua, hari ini juga ada di belahan bumi yang lain. Tapi sekaligus dia adalah Allah yang kecil, artinya bahwa Allah yang maha besar itu dia ada di dalam hati setiap orang yang percaya kepada Dia. Dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dia tidak mengakui, tapi setelah perkataan itu akhirnya dia bilang. Selanjutnya cerita mereka, dia bilang segala sesuatu itu pasti ada penyebab, tidak mungkin terjadi sendirinya. Dan ada seorang ilmuwan atau orang ateis ini dia mengakui bahwa ada Tuhan. Karena apa? Perkataan sama. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Karena dia mempelajari semua hal dan dia berkata bahwa tidak ada Tuhan.
Karena orang sekarang itu tidak mau hal-hal yang di luar dari itu, tapi mereka cari yang hal-hal yang praktis. Mereka tidak mau berdoa lama-lama, mereka tidak mau duduk lama-lama di gereja karena apa? Menghabiskan waktu. Tapi mereka sekarang ini mereka cari adalah apa? Mereka senang dengan pengajaran-pengajaran yang senang untuk didengar atau menyenangkan hati telinga mereka. Dan hal-hal yang sedang. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, nasihat yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus, kita lihat di ayat yang ke-3 dan ayat yang ke-4. Tidak tahu mengasihi, tidak mempedulikan, tidak tahu mengasihi, tidak tahu berdamai, suka menjelekkan orang. Nah, ada 3 hal. Tidak tahu mengasihi. Jadi Alkitab bilang itu kasih agape, kasih dari Tuhan itu berbeda dengan kasih dari manusia. Mungkin hari ini kita mengasihi sesama dalam waktu yang singkat atau mungkin waktu yang tertentu, tapi suatu waktu kita bisa berubah kasih kita. Karena apa? Mungkin dalam situasi atau kebencian muncul. Contohnya sekarang itu di saat-saat tertentu saling mengasihi. Tapi saat-saat tertentu kasih bisa. Dan tidak tahu berterima kasih, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai. Kalau hal ini yang luar biasa. Kalau setelah kita masalah dengan sesama kita, tapi dendam terus, tidak mau damai dengan orang, nah itu dia bukan anak Tuhan. Kalau anak Tuhan, hari ini waktu marah, hari ini tegur atau hari ini waktu pukul, besok bilang, kita mau maaf, hari ini kita harus damai. Itu baru ciri-ciri anak Tuhan. Lalu selanjutnya adalah apa lagi? Kita lihat dari ayat yang ke-3. Suka menjelekkan orang. Ini lebih-lebih biasanya laki-laki atau ibu-ibu biasanya duduk satu tempat, kumpul baru biasanya menceritakan kelemahan orang, kelebihan orang. Satu orang kalau dia berhasil, mereka menceritakan, dia berhasil karena mungkin ada di sini atau jauh. Jadi belakang dia ada apa? Nah ini kelemahan. Dan Alkitab menjelaskan bahwa apa? Suka menjelekkan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau di antara kita ada perlu berdoa. Selanjutnya apa? Kita lihat dari ayat yang selanjutnya. Lalu tidak suka yang baik, ayat 4. Suka mengkhianat, tidak berpikir yang panjang, belak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Perintah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita lihat di dalam Galatia pasal 5 dan seterusnya, di sana Paulus menjelaskan ada 2 hal, yaitu adalah keinginan tadi dengan keinginan roh. Jadi keinginan tadi itu dia menuruti dengan keinginan tadi. Dan tadi kita ini dia suka dengan hal-hal yang ada di tempat itu. Akhirnya apa? Yang ini kejar terus sampai dia jatuh. Akhirnya dosa melahirkan dosa. Tapi keinginan menurut dia akan menuruti keinginan roh. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, selanjutnya secara lahirnya mereka ini menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka mengingkiri dan memungkiri kekuatannya dan jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang duduk ke rumah-rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan yang lemah, yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Dan Bapak yang dikasih Tuhan, Paulus menasihati ayat-ayat ini dan memberikan nasihat kepada jemaat yang ada di Efesus. Dia tahu bahwa di sana ada kejadian-kejadian yang terjadi adalah orang-orang itu mereka mengintip. Setelah itu perempuan-perempuan itu diseret atau ditarik keluar, akhirnya mereka hubungan berbadan. Ini adalah alasan-alasan yang ditemukan oleh Paulus pada saat itu. Dan sekarang juga yang sedang terjadi. Dan sekarang orang tidak peduli dengan agama, tidak peduli dengan ibadah. Kalau sudah kita lihat begini, anak-anak kita masih tidur, tidak mau suka datang ke ibadah. Apalagi mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat itu kerja cari buat. Sampai hari Minggu mereka bilang sakit. Itu artinya apa? Mereka tidak peduli. Tapi setelah mati baru orang bilang, weh, kita di mana? Karena orang meninggal ini pergi benar, ambil perintah untuk didoakan. Hal-hal ini yang sedang terjadi Bapak Ibu. Dan ini adalah keadaan sekarang. Jadi sekarang ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada yang menguasai dunia sekarang adalah ada 4 atau 5 hal. Yang pertama adalah ilmu pengetahuan teknologi. Akhirnya orang sedang mencintai ini. Kalau tidak senang dengan orang lain atau tidak saling mengasihi, itu dia masuk dalam politik. Karena Bapak Ibu kalau kita dengar ada 2 kubu atau ada 2 orang, ini suami istri.
istrinya dia mendukung satu partai, suaminya bisa mendukung satu partai. Tapi di dalam rumah mereka dua tetap keluarga. Tapi di luar bagaimana? Bukan lagi lawan. Akhirnya apa Bapak Ibu kalau kita dengar, akhirnya istri bilang apa? Lebih baik kita cerai. Akhirnya di istri cerai. Karena apa? Ini politik juga bisa menghancurkan. Saling mengasihi tidak akan ada. Karena apa? Politik bisa menghancurkan kita. Teknologi juga bisa mengacaukan kita. Akhirnya apa? Tidak mau datang kepada Tuhan karena apa? Suka dengan apa? Sekarang di gereja orang tidak mau bawa HP. Minta maaf, bukan sekali. Saya lihat Pak sekarang. Tapi ini memang harus begitu. Karena apa? Sekarang ini dunia canggih. Dulu beda dengan sekarang. Karena apa? Orang tidak bawa laptop lagi ke ini, ke kota atau ke tempat tugas. Yang penting flash disk atau modem dan lain sebagainya. Karena apa? Mereka suka hal-hal yang praktis, hal-hal yang terlalu tampak. Karena Alkitab sekarang orang tidak peduli dengan Alkitab. Orang tidak peduli lagi dengan agama. Orang tidak peduli lagi dengan saling mengasihi. Yang penting saya pokok. Ya bahasa kasarnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keadaan sekarang yang sedang terjadi di antara kita, dan itu juga akan mengacaukan kita. Karena itu di depan kita ada bahaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat itu ada dalam pengajaran sesat, akhirnya Paulus dia menasihati kepada jemaat yang ada di sana. Tapi hari ini firman Tuhan datang kepada kita dan dia memberikan nasihat kepada kita. Mari kita menjauhi hal ini. Dan mari kita takut kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, takut kepada Tuhan, hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka kita akan melakukan apapun itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Hal yang kedua adalah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keadaan manusia sekarang. Kita lihat dari ayat yang ketiga. Hal yang sama kita lihat tadi. Ya, sifat manusia mencintai dirinya, lalu menjadi hamba uang, sombong atau memfitnah dan memberontak terhadap orang tua dan seterusnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal ini hal yang sama yang sedang terjadi. Dan firman Tuhan mengingatkan kepada kita hari ini bahwa kita hati-hati di dalam kehidupan kita. Saat kita ada dalam keluarga kita, saat kita ada dalam tugas apapun yang Tuhan bersediakan kepada kita, kita ikut sesuai dengan firman Allah, maka kita akan berkenan kepada Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan, renungan singkat di saat siang hari ini. Sekian dan sekali lagi shalom. Shalom. Ya. Selamat siang semua. Selamat siang. Saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu. Saya ulang lagi kepada Pak Tafi, selamat datang dan selamat mengikuti ibadah bersama hari ini. Pak Ketua PI dan juga Silak, Kobak dan juga Kirman. Saya menyampaikan terima kasih kepada jemaat Tuhan yang hadir hari ini. Selamat datang juga kepada Ibu dari Kirman. Selamat datang. Waroman. Waroman. Ya, Waroman Kirman ya. Ya, puji Tuhan. Pak Carlos keluarga, Pak Pur keluarga, Pak Jonas keluarga, Ya Boy, Harinus, dan semua lengkap. Puji Tuhan, keluarga Mama Abraham, selamat datang. Ibu Susana. Puji Tuhan, saya menyampaikan selamat siang semua untuk kita. Minggu tanggal 11 bulan ke-10 2020 yang akan melayani firman Tuhan adalah Pak Pendeta Niton Kobak, STH, dan yang akan mengarahkan ibadah adalah Erik Opur. Lalu menyangkut dengan pembangunan, saya akan bicara sedikit, nanti tambah lagi Pak Ketua PI. Puji Tuhan, hari ini kita dapat bersyukur kepada Tuhan. Setiap hari Minggu kita sering dikunjungi oleh tamu-tamu, kita berkemuliaan bagi Tuhan. Setiap minggu orang-orang yang terhebat, orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, yang luar biasa di dalam gereja, di pemerintahan, sering mengunjungi setiap kita. Dan itu berkat khusus yang kita terima selama ini, kita berkemuliaan Tuhan. Kita bersyukur juga beberapa waktu yang lalu, doa dari Bapak Ibu, kita semua akhirnya pembangunan yang sedang kita lihat ini hasil dari doa Bapak Ibu. Akhirnya Tuhan kerahkan hati orang-orang, dan berkat itu memang Tuhan punya. Jadi dia kerahkan hatinya orang-orang yang mengasihi Tuhan, akhirnya kita bisa memperoleh paham imam. Puji Tuhan, kita bersyukur kemarin hari Sabtu, hari Jumat kita dapat bantuan juga dari Ketua KPU Kabupaten Pegunungan Bintang. Kita berkemuliaan Pak. Lalu kita dapat semen 20 lebih, dan waktu yang lalu kita dapat semen juga dari pilot Dani Samsonap 21.
itu juga kemarin kita dapat keramik 200 lebih dari Jumin Wanda. Kita beri kemuliaan lagi. Dan itu berkat yang Tuhan kerahkan hati mereka, akhirnya kita bisa memperoleh berkat-berkat itu. Dan puji Tuhan, hari ini berkat sudah ada, tukang sedang mengerjakan, dan hari ini besok mereka akan ini pasang keramik. Pasang lagi. Cor ini, di bawah. Pasang Ya. kami juga. Jadi mulai dari hari Senin sampai dengan mereka targetan waktu dalam 2 minggu bisa mereka selesaikan. Setelah selesaikan berarti dalam bulan ini mereka sudah target 2 bulan selesai. Jadi bulan September dengan Oktober. Berarti 2 bulan ke depan itu nanti kita akan targetkan lagi. Ya. Lalu pergumulan yang kita kemudian sekarang adalah jendela panel. Jendela ini kita sudah pesan tapi belum bayar. Jendela, pintu, dan juga waktu yang lalu kosan jendela, pintu depan, belakang, termasuk kayu 1 kubik antar. Jadi sekian 12 juta lebih. Jadi kita berdoa. Yang kita butuhkan sekarang itu Bapak Ibu. Mungkin lalu tambahan uang untuk tukang, kita berdoa. Jadi ini menjadi bahan doa yang saya sampaikan kepada kita semua. Kita berdoa supaya berdoa dan bekerja. Jadi jangan kita berharap kepada siapa-siapa, tapi kita juga berdoa dan bekerja. Artinya Bapak Ibu kalau ada sagu kita bergerak, bekerja supaya kita bisa jual. Itu saya sampaikan dari saya. Mungkin Pak Ketua P akan tambah lagi. Saya mohon bersedia. Terima kasih, selamat siang semua. Siang. Selamat datang untuk semua tamu yang telah mengunjungi kita. Sudah sampaikan terima kasih. Saya adik Waraman yang belum kasih kesempatan dari adik kemarin sedikit yang sampaikan perkenalan dulu. Ya, dari sini. Selanjutnya dia diberi kesempatan. Ya. Mari lagi. Ya, baik, terima kasih. Ini sebagai kita ke saksi tadi memang susia juga mau dengar saksi, tapi sudah waktu jadi. Ya, kami bersyukur karena Tuhan memberi untuk napas hidup kami berada di sini. Dan selama berapa tahun yang kita lewati memang pribadi di sini tapi jarang. Karena keluarga, istrinya dia ada kuliah, terus saya juga pelayanan di salah satu sekolah. Mbak Bey juga dia ada buka salah satu sekolah yang dia ada dikenal di Jawa Tengah sana. Jadi saya selama berapa tahun dari saya selesai kuliah di Munchen, jurusan keguruan. Jadi saya selama pelayanan di SMA Anugerah dengan SMA Anugerah di GKI. Itu pun juga kami tanpa sesuatu tapi itu salah satu pelayanan. Bukan berarti. Terima kasih keluarga dari Genyem dan pergumulan tadi kita akan doakan karena setiap orang yang datang di sini kita doakan Tuhan selalu membuka jalan. Dan terima kasih juga karena dia menjalankan tugas di sekolah kami. Saya sebagai ketua yayasan di sana, tapi kami tidak bertanggung jawab terhadap sekolah karena secara legalitas kami punya yayasan, tapi di dalamnya kami belum atur baik sehingga anak-anak ini luar biasa. Mereka mengabdi dari TK, perguruan TK, SMP sampai SMA. Tapi Tuhan pelihara mereka dan itu membuat ini. Saya juga kayak aduh luar biasa begitu di sini ketemu. Kita berdoa supaya Tuhan akan membuka jalan untuk masa depan. Tuhan bilang untuk saat ini tunggu, tapi kalau banyak jalan Tuhan akan buka. Seperti dia memelihara sampai sekarang. Jadi selamat bergabung bersama di sini. Dan terima kasih untuk semua kita mengenai kehadiran kita di sini jumlahnya sedikit, tapi kualitas pelayanan kita itu yang selalu saya tekankan. Satu orang bisa mempengaruhi 2-3 orang, itu yang penting. Jadi kekuatannya ada di doa kita tadi Pak Pur bilang, kita keluarga bangun dalam doa, terus jemaat di sini ambil waktu 2-3 orang datang. Jadi banyak berdoa hasil banyak, berdoa sedikit hasil sedikit, kalau tidak berdoa tidak ada hasil. Jadi gereja di sini kita harus berdoa sungguh-sungguh sehingga banyak orang akan mendoakan kita di sini juga, tapi kita juga jemaat kecil tapi memberkati orang banyak. Karena kami ada di sini, kami bicara mengenai penginjilan secara lokal, nasional, kemudian ke luar negeri, berarti sebetulnya jantung penggeraknya kita beribadah di sini. Jadi seperti Pak Pur bilang, jangan anggap bahwa di sini kecil main-main, tapi sekarang dengan dukungan gereja kita terdaftar lagi di kabupaten untuk Lembah Krime ini, itu artinya bahwa secara legalitas kita kuat. Amin. Jadi orang tidak akan ganti gugat lagi. Dan itu meyakinkan kita bahwa kita sama derajat dengan orang-orang kita yang ada di lembah ini. Itu berarti kalau dulu kita masih meragukan, nanti kita bangun gereja di sini, di sana, komunikasi dengan orang Genyem makan dikejar parang dan lain-lain. Jadi dulu kita punya musuh terbesar itu ada di lingkungan Lembah Krime. Tapi sekarang musuhnya ada di dalam kita. Di di atas orang yang sama mereka bermain, dan Tuhan tahu.
Nanti orang jangan angkat pikir bahwa nanti satu orang bilang orang ini yang bikin akan itu biasa image-nya itu bangun. Jadi musuh itu ada di dalam mana? Di dalam gereja. Karena lagu Kemenangan Iman bilang ada 3 musuh, yaitu satu tuh musuh itu diri kita sendiri. Yang kedua itu musuh itu adalah dunia. Yang ketiga yang tadi bilang itu. Firman yang ketiga musuh terakhir itu siapa? Setan. Jadi ada 3 musuh yang selalu mengikuti kita. Jadi kita berusaha supaya jemaat kita gereja semakin hari semakin mulai habis. Itu artinya bahwa sejumlah orang yang akan datang akan penuhi gereja ini. Dan kita punya tanggung jawab sekarang sudah mulai jalan, jadi berharap supaya ini hanya secara fisik saja. Tetapi kita tidak mau seperti di Genem ini bangun gereja banyak-banyak dekat-dekat. Coba memperhatikan dari alang-alang sampai ke sana. Itu gereja satu di sini, gereja itu berarti gereja keluarga masing-masing. Dan saya sampai jalan lihat gereja yang keluar 2-3 orang. Gereja gini tidak begitu, sejumlah orang banyak gereja kasih penuh. Kalau ini kecil kita bongkar lagi di belakang, kita sambung lagi. Atau ini tidak bisa, kita suatu saat beli tanah besar lagi. Jadi harus pikiran besar, tidak boleh jadi pikiran kerdil. Ya, jadi jemaat harus pikiran besar. Membangun iman kita harus besar, kemudian visi kita harus besar karena Tuhan kita juga adalah besar. Ya, jadi kalau begitu modalnya mana? Modal kesatuan kita, persatuan kita. Kekurangan, kesusahan itu sudah biasa. Tadi sudah bersaksi. Tapi bagaimana kita bersatu sebagai anak Tuhan, kita harus bersama-sama di sini. Puji Tuhan. Minggu lalu kita berdoa sungguh-sungguh di sini dan Tuhan sudah mengirimkan kegiatan fisik ini, bahan-bahan material yang dibutuhkan. Kita punya bahan sebagian gembala sudah lapor dan ya saya dengan Pak Reno hari Kamis ke toko sana di Waina, kemudian THL itu 100, jadi kita taruh jaminan karena ibu-ibu tim doa di DKI, Ibu Mariana, ibu pasar sana mereka kumpul uang di Banuta Kini. Jadi kita ini setor uang itu jaminan taruh di Waina supaya ini ya Pak Jong ini dia akan selesaikan itu dan uang kita akan kembalikan. Gitu. Jadi itu jaminan saya kita di situ. Tapi dia THL-nya mungkin bagaimana caranya kita ke sana 60 ini selesai, besok lagi gembala turun, kita usahakan lagi kasih naik begitu sampai 200 itu habis drop ke sini. Jadi itu artinya bahwa targetnya mereka harus selesai dan kita doakan tuh bahan doa yang sudah sampaikan Ketua KPU Pegunungan Bintang, dia sudah bantu semen. Dia juga bilang kalau ambil THL ini minta ini KPU punya mobil ada ini, bisa saya kasih sopir baru THL-nya itu diangkat ke atas begitu. Jadi dia adik juga, jadi dia bisa bantu itu. THL kita bisa wadah yang dia punya mobil juga. Berarti 2-3 kali kita angkut juga. Itu mengenai gereja, itu berarti dalam 1 bulan ini akan selesai. Kita selalu berdoa itu satu tahapan ini selesai, bahkan yang dibutuhkan itu yang kita berdoa. Yang berikut setelah penyelesaian peresmian itu yang kita berdoa. Dalam peresmian itu kita bicara mengenai pembahasan. Hari ini kehidupan kami akan diisi dengan puji pujian, kesaksian, penyembahan kami kepada Tuhan. Kami juga akan mendengarkan firman Allah untuk merubah kehidupan kami sehingga dari hari. Terima kasih telah menonton video ini. Apabila ada yang berkenan hati untuk membantu dalam penyelesaian hidup gereja ini dengan dana, daya, dan doa, kiranya Tuhan memberkati. Shalom. Dan karena kita OTW pulang ke Sentani, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. If I could lay down beside you, I would.